Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian Kitab Kuning, masih dalam serial pembahasan Kitab Fathul Qorib, yang pada episode ini akan dibahas yaitu tentang al-mashu 'alal khuffain jaizun, yaitu mengusap dua sepatu mujah itu hukumnya boleh. Yaitu kita akan membahas hukum mengusap mujah, sepatu mujah. Oke, langsung saja kita mulai kajian fikih bermazhab Syafi'i ini, Kitab Fathul Qorib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal suwiji wal mashulan utawi ngusap alal khuffaini ing atase mujah loro iku jaizun wenang. Fil wudu'i ing dalam wudu, la fi ghusli fardin, ora wenang ing dalam basuhi anggota kang fardu, au naflin atawa kang sunah. Mohon maaf ya. Wala fi ghusli fardin, ora wenang ing dalam adus kang wajib, au naflin atawa adus kang sunah. Jadi di sini lebih tepatnya ghuslun, artinya ing dalam ngilangaken najis. Nah, sudah titik sampai sini ya. Kita lanjutkan. Fasal menerangkan tentang hukum mengusap sepatu mujah sebagai bentuk tata cara bersuci. Nah, ini masih dalam rangkaian kitab Toharoh, yaitu kitab menerangkan tentang toharoh. Ya. Mengusap mujah, sepatu yang digunakan oleh orang-orang ketika menghadapi musim dingin. Tentu ini di wilayah yang memiliki suhu dingin ya. Nah, kalau di Indonesia saya kira untuk mencapai suhu sangat dingin hanya di beberapa tempat tertentu seperti di pegunungan atau di puncak atau lainnya. Nah, di sini mengusap dua mujah itu hukumnya boleh ketika berwudu ya, sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki. Jadi dalam wudu itu kan ada anggota yang wajib dibasuh, yaitu kedua kaki. Nah, ketika suasana atau suhu sangat dingin, itu ternyata ada rukhsah, ada keringanan dari syariat untuk tidak membasuh kedua kaki ketika wudhu, namun mengusap sepatu tadi. Nah, ini hanya dalam wudhu saja bolehnya, tidak diperbolehkan ketika melakukan mandi wajib, mandi fardu, atau tidak diperbolehkan ketika mandi sunnah atau dalam menghilangkan najis, seperti itu ya. Falau ajnaba, mongko lamun junub sapa wong, audamiat atawa metu getih apa rijluhu sikile wong, fa aroda mongko ngersakake sapa wong almasha ing ngusap sepatu, badalan krono ganti an ghuslir rijli saking basuh sikil, lam yajuz mongko ora wenang, bala buddha balik mesti minal ghusli saking
minal ghusli saking basuh. Itu ya. Jadi mengusap mujah itu diperbolehkan hanya dalam berwudu sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki. Tidak diperbolehkan dalam mandi wajib atau mandi sunnah. Dan juga tidak diperbolehkan ketika menghilangkan najis. Sekiranya orang tadi junub atau berhadas besar, atau kakinya itu mengeluarkan berdarah, lalu dia menginginkan mengusap sepatu di musim dingin ya, ada sepatu khusus. Dia menginginkan mengusap sepatu sebagai ganti dari membasuh kaki. Nah, ini hukumnya tidak boleh. Dan dia tetap harus membasuh kakinya. Jadi bagi orang yang junub atau bagi orang yang memiliki terkena najis kakinya, dia ingin mengusap sepatunya sebagai pengganti dari bersuci, mandi wajib tadi atau menghilangkan najis. Itu tidak boleh, karena mengusap dua sepatu itu hanya diperbolehkan dalam ibadah wudhu saja. Ya, itu maksudnya seperti itu. Wa asy'ara lan aweh isyarah sapa qauluhu ucapan musonib jaizun. Ucapan jaiz anna ghuslar rijlaini satuhune basuh sikiloro iku afdalu leuwih utama minal mashi tinimbang saking ngusap. Bahwa Kiai Musoni pengarang kitab ini memberikan isyarah, artinya menuliskan kata jaiz di sini. Ini menandakan bahwasanya membasuh kedua kaki itu tetap lebih utama daripada mengusap sepatu. Jadi dalam ibadah wudu, dalam berwudu untuk mensucikan hadas kecil, itu yang paling utama ya dibasuh semua anggota wudunya. Adapun ada rukhsah, dispensasi, ada keringanan, itu sebagai bentuk rahmatan lil alamin untuk umatnya Nabi Muhammad SAW dalam hal bersuci. Ya, tetap membasuh kaki itu lebih utama daripada mengusap. Tapi sekiranya orang ingin mengusap kakinya, mengusap sepatunya, ya itu boleh. Ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Sekali lagi saya sampaikan ini adalah kajian Kitab Kuning, Kitab Fathul Qorib, membahas tentang fikih mazhab Syafi'i, dan pada rangkaian pembahasan ini kita sampai pada pasal tentang mengusap dua sepatu. Hukum mengusap dua sepatu yang digunakan ketika musim dingin sebagai pengganti dari membasuh kaki ketika berwudu. Nah, itu hukumnya boleh. Ya. Kita lanjutkan ya. Wa inna ma yajuzulan angin pestine wenang opo masul khuffaini ngusap mutlak la ahadahuma ora wenang salah sijine mujah loro. Ya, fakot mongko bloko. Ila an yakuna kejaban yen to ana sapa wong iku faqidal ukhra wong kang sepi liyane. Nah, dalam kalimat ini wa inna ma yajuzu mas'ul khuffaini la ahaduhuma faqat illa an yakuna faqidal ukhra. Bahwasanya diperbolehkan mengusap kedua sepatu itu bukan diperbolehkan untuk salah satunya. Ya. Mohon maaf begini. Wa inna ma yajuzu masul khuffain, boleh mengusap dua sepatu.